dapat mengembangkan umpan balik hingga ke batas maksimal. Takutnya hanya ada bunglon saja. Di bawah kecepatan peluncuran 15 meter per detik. Sama sekali tidak memberi kesempatan kepada mangsa untuk bereaksi. Ketika mereka bereaksi, sudah masuk ke perut. Meskipun gerakan chameleon sedikit kurang baik, tetapi dengan penyamaran yang sempurna dan penglihatan tanpa sudut mati, memungkinkan ia untuk makan dengan cukup di mana saja di hutan hujan. Seekor belalang sedang berselancar di internet. Detik berikutnya langsung dibawa pergi. Tetapi jika berbicara tentang ukuran tubuh, maka serangga yang dapat dimakan di hutan hujan tidak banyak. Ini adalah laba-laba kulit Darwin yang hidup di Madagaskar, Afrika. Karena hidup di sekitar saluran sungai. Jadi jika ingin berburu dengan menjaring di sini, maka ia harus menarik jaringnya ke sisi seberang. Untungnya ia dapat mengeluarkan benang yang terus-menerus. Mengikuti angin, bisa melayang ke seberang. Setiap beberapa detik, ia juga perlu mengumpulkan benang-benang yang jelas menjadi satu ikatan. Menghindari benang terlalu terpisah. Dengan cepat, benang laba-laba yang panjang ini berubah menjadi jembatan sepanjang 25 meter. Menghubungkan ke seberang sungai. Ia perlu segera memperkuat jembatan ini. Kemudian membuat jaring di atasnya. Namun di seberang ada satu makhluk sejenis yang ingin mendapatkan tanpa usaha. Menikmati hasil tanpa bekerja. Tentu saja, ia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Tanpa ragu, ia mengambil keputusan dengan cepat. Meskipun ini membuat semua usahanya sia-sia. Tapi setidaknya ia masih mendapatkan kembali setengah dari benang laba-labanya. Benang yang dikembalikan ini tidak akan terbuang, melainkan akan dimakan olehnya. Selanjutnya, ia berpindah ke tempat lain. Dan mulai lagi pekerjaan sebelumnya. Hingga saat ini, para ilmuwan belum bisa menjelaskan bagaimana seekor laba-laba seukuran kancing bisa mengeluarkan benang sepanjang lebih dari 20 meter. Dan ini bukan hanya sekadar benang yang sederhana. Tetapi itu adalah serat alami yang lebih kuat dan tahan lama daripada kawat baja. Selanjutnya, ia mengencangkan tali. Kemudian menjatuhkan jangkar. Syarat dasar untuk jaring laba-laba telah terpenuhi. Hanya 1 jam kemudian, ia telah menjalin jaring raksasa dengan diameter 2 meter di sini. Pada saat ini, ia bisa menunggu mangsa datang dengan sendirinya. Sepertinya hari ini keberuntungannya cukup baik. Capung ini cukup untuk dinikmatinya selama beberapa waktu. Setiap musim dingin, paus bungkuk betina melahirkan di perairan hangat dekat Khatulistiwa. Setelah anak pausnya lahir, sang ibu perlu membawa anaknya menuju perairan Samudra Selatan untuk mencari makan. Dalam perjalanan ini, satu-satunya yang dapat mengancam ibu dan anak adalah kelompok orca yang tinggal di sini. Kelompok orca ini adalah pemburu paling cerdas di lautan. Dengan kecerdasan yang sangat tinggi, mereka berani berburu semua hewan di lautan. Ibu paus bungkuk menemukan sekumpulan paus pembunuh. Ia menggerakkan sirip ekornya, menjaga anaknya dengan erat di atas kepalanya. Namun ini bukanlah strategi pertahanan yang cerdas bagi paus pembunuh. Bukanlah strategi pertahanan yang terlalu cerdas. Dengan cepat, di bawah gangguan terus-menerus dari sekumpulan paus pembunuh, anak-anak mulai perlahan-lahan menjauh dari ibunya. Tampaknya akhir sudah ditentukan. Namun pada saat itu, datanglah perubahan. 2 ekor paus bungkuk jantan yang lewat tiba di sini. Situasi pertempuran berubah secara drastis. Raksasa seberat 40 ton. Jauh dari kemampuan sekumpulan paus pembunuh untuk menggoyangnya. Namun kecerdasan paus pembunuh tidak hanya terbatas pada ini. Beberapa paus pembunuh mulai terus-menerus mengganggu paus bungkuk jantan dewasa. Kemudian menarik kedua pembantu ini ke tempat lain. Kecepatan renang paus pembunuh adalah 2 kali lipat dari paus bungkuk. Saat kedua paus bungkuk menjauh dari wilayah laut ini, mereka berbalik dan menyerang lagi. Kali ini tidak ada bantuan. Paus bayi yang malang menjadi makanan mereka. Hiu-hiu di sekitar juga tertarik oleh bau darah. Ikan-ikan datang, membagi-bagi mangsa yang besar. Dalam alam mungkin tidak ada yang namanya kejam atau tidak. Segalanya demi bertahan hidup. Meskipun di dalam musim semi, suhu di Arktik tetap sangat rendah. Kumis anjing laut sudah membeku. Di musim ini, anjing laut perlu lebih berhati-hati. Karena di dataran es ini, ia tidak tahu berapa banyak mata yang mengawasinya. Beruang kutub di belakangnya telah menemukannya. Sedang mencoba mendekat dengan diam-diam. Anjing laut gemuk ini sangat peka terhadap suara di permukaan es. Sedikit saja suara, ia akan melarikan diri. Beruang kutub ini juga tahu hal ini. Ia perlahan-lahan menyelam ke dalam air, bersiap untuk mendekat tanpa suara. Tetapi ketika ia muncul kembali ke permukaan air, baru menyadari bahwa ia telah salah arah. Tidak apa-apa, asalkan tidak ketahuan. Ia masih memiliki kesempatan. Beruang kutub kembali menyelam. Ketika ia muncul lagi, kali ini ia kembali ke tempat semula. Dalam air, beruang kutub sulit untuk mengetahui arah. Ia muncul ke permukaan sekali lagi, baru menyadari bahwa jaraknya dari anjing laut semakin jauh. Mungkin saat muncul, gerakannya terlalu besar. Anjing laut menyadari ada yang tidak beres. Tidak berani berhenti sejenak dan langsung menyelam ke dalam laut. 2 bulan kemudian, beruang kutub sudah kurus seperti kilat. Saat ini sebagian besar es laut sudah mencair. Di permukaan laut hanya ada beberapa bongkahan es yang bisa memberikan tempat istirahat bagi anjing laut.
Beruang kutub sudah lama tidak mendapatkan makanan yang cukup. Jika terus seperti ini, ia khawatir tidak akan bertahan lama lagi. Namun di akhir musim semi, tindakan berburu menjadi lebih sulit. Ia bergerak di antara gumpalan es yang terapung, berusaha untuk tetap tenang. Namun pada saat ini, kewaspadaan anjing laut tetap tinggi. Begitu ia muncul, ia langsung terdeteksi oleh anjing laut. Pada saat ini, beruang kutub sudah sangat kurus, tidak bisa lebih kurus lagi. Sementara itu, anjing laut hampir menjadi bulat. Hari-hari kelaparan yang berkepanjangan membuat kekuatannya jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Pada saat ini, peluangnya untuk berhasil berburu semakin rendah. Dulu, mungkin dari 10 kali, ia bisa berhasil sekali. Namun sekarang, 20 kali pun belum tentu berhasil. Ia sekali lagi mengincar anjing laut yang tidak jauh. Ia tidak mendekat secara langsung, melainkan terus menggunakan taktik menyusup. Diam-diam ia melingkari ke belakang anjing laut. Anjing laut yang gemuk ini mungkin sudah merasakan ada yang tidak beres. Namun ia belum bisa memastikan dari mana bahaya itu berasal. Ia hanya terus-menerus mengawasi sekitar. Tiba-tiba, beruang kutub muncul dari air. Keduanya terjun ke dalam air. Tidak tahu apakah berhasil atau tidak. Akhirnya beruang kutub muncul ke permukaan. Ia menarik seekor anjing laut ke atas. Anjing laut ini tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memberinya energi besar. Setidaknya bisa membuatnya bertahan lebih dari seminggu. Kelinci kutub ini sedang menyusui anaknya. Hidup di sini, ia harus selalu waspada. Beberapa serigala kutub datang ke sini. Kelinci kutub langsung meninggalkan anaknya dan melarikan diri. Sebagai seorang ibu, jelas tindakan ini tidak baik. Namun, bulu putih mencolok dari ibu kelinci kutub dapat lebih baik menarik perhatian predator. Sebaliknya, bulu abu-abu anaknya dapat menyembunyikan dirinya dengan lebih baik. Sekelompok serigala kutub tidak mengira mereka bisa berlari lebih cepat dari lawan. Tapi untuk anak-anaknya, mereka bisa dengan mudah menang. Hanya saja anak-anak ini tidak mudah ditemukan. Dengan pencarian teliti dari serigala Arktik, seekor anak ditemukan. Setelah sebuah pengejaran, serigala Arktik akhirnya mendapatkan makanan. Namun, makanan seperti ini sama sekali tidak mengenyangkan perut mereka. Jadi mereka mengalihkan perhatian mereka ke kelinci Arktik dewasa. Namun, untuk mengejar kelinci Arktik dewasa, hanya dengan satu serigala tidak mungkin. Setidaknya dibutuhkan kerjasama erat antara dua serigala. Kali ini 3 serigala bertindak bersama. Namun, peluang mereka hanya sekitar 60%. Meskipun kecepatan serigala tidak terlalu cepat, namun, mereka unggul dalam daya tahan yang luar biasa. Seekor kelinci Arktik dewasa menjadi hidangan pembuka mereka hari ini. Jika dibandingkan, hidup rubah Arktik sedikit lebih baik daripada mereka. Di awal musim panas Arktik, dengan banyaknya burung datang ke sini untuk berkembang biak, makanan rubah Arktik akan menjadi sangat melimpah. Namun tidak semua jenis burung akan mentolerir keberadaan rubah Arktik. Sekelompok burung camar pencuri ini melindungi telur mereka. Mereka mungkin akan menggunakan cara yang cukup menjijikan. Tindakan ini tidak terlalu agresif tetapi sangat menghina. Selain burung camar pencuri ini, burung laut juga akan datang ke sini. Ini juga merupakan salah satu makanan utama rubah Arktik di musim panas. Jika mengejar secara membabi buta, jelas tidak akan mendapatkan mangsa. Rubah Arktik mulai menunjukkan sisi liciknya. Ia akan bersembunyi di tumpukan batu, menunggu momen yang tepat. Cara ini sangat efektif untuk menghadapi burung laut. Kali ini, makan malam anak-anak rubah sudah ada kepastian.